Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Halimati Sa'diah dengan NIM 25010914114 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Dengan materi pokok, aku mencintai lingkunganku dan mengenal tempat tinggalku. Pada kelas 1 MI di Ponorogo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Mohon doa dan dukungan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Saja sudah sarapan ya? Iya. Nah di sini hari ini materinya apa jadwalnya? Pendidikan Pancasila, betul. Itu sebelum kita mempelajari tentang pendidikan Pancasila, mari kita berdoa bersama dulu ya, agar nanti bisa dimudahkan dan dilancarkan pembelajaran atau materi yang sudah kalian dapat. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan radina billahi rabbah wadil islami dina wadi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrahli sadri li amri wahlul uqdatam min Rabbi zidni ilma sudah selesai hari ini. Siapa yang nggak masuk? Saya pesan dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Kenzi kenapa tadi? Sakit ya, Kenzi nggak masuk karena sakit ya. Tadi sudah izin. Kenzi nggak masuk. Sakit. Anissa, Arneta Gea, Arafa Aida Kafa, Aisyah Anindya Rosella, Cika Liana, Dina Nur Farida,
Gisela Anastasia, Imro'atun Najah, hadir ya. Terus Muhammad Al-Fatih, Hafidah, Muhammad Mutaksim Bilham, Kuina Artalita, Dani Sastila, masuk ya. Arneta Emma, Arneta nggak ada? Oh, masuk ya. Muhammad Zidan, Afif, ya. Afilia Kenzi satu tadi ya. Terus Arneta, Azil, hadir. Sudah. Nah, untuk hari ini mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, paham ya? Tahu ya lagu wajib nasional apa aja? Tahu. Terus kira-kira kalian yang mau milih lagu wajib nasional yang apa? Dari Sabang. Oke, berdiri semuanya. Ayo, berdiri dulu dari Sabang ya. Dari Sabang sampai Merauke. Siap? Bisa. Oke. Dari Sabang Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dan Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, siapa sih yang tahu ruangan-ruangan di dalam rumah? Kira-kira ada yang tahu? Terus hal-hal apa yang kalian suka di dalam rumah kalian? Kira-kira apa yang kalian sukai di ruangan rumah kalian itu apa? Kamar tidur. Kenapa kau suka kamar tidur? Buat tidur, suka rebahan ya, suka rebahan di kamar tidur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui bagian-bagian rumah dan fungsinya, serta kalian memahami bagaimana ciri-ciri rumah sehat dan rumah yang tidak sehat. Kalian tahu bagian ruangan di dalam rumah dan fungsinya. Oke, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Mama. Oke, selanjutnya silakan dibuka dulu bukunya, dikeluarkan dulu peralatannya ya. Coba dibuka halaman 4 ya. Ya, dibuka halaman 4. Bisa. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada lingkunganku, rumahku. Nah, rumahku atau rumahku lingkunganku ya. Aku mencintai lingkungan sekitar. Aku mengenal tempat tinggalku. Nah, di sini ada definisi dari rumah. Nah, rumah ini merupakan tempat tinggal keluarga di rumah, anggota keluarga ya. Nah, untuk beristirahat dan berkumpul. Rumah ini tempat berlindung dari panas dan hujan, betul sekali. Terus ruangan-ruangan di dalam rumah. Yang pertama ada halaman rumah ya, fungsinya untuk bermain. Terus ada ruang tamu, fungsinya untuk menerima tamu ya. Terus ruang keluarga, fungsinya untuk menerima keluar, untuk beristirahat dan bersantai di
ruang tersebut ya. Di situ ada TV, ada meja ya untuk bersantai bersama keluarga. Pinter. Terus selanjutnya ada kamar tidur, fungsinya untuk beristirahat. Nah, kamar tidur ini favorit kalian tadi katanya suka kalau di kamar. Di kamar ada apa aja? Ada boneka ya, terus kasur, bantal ya. Ya, terus ada ruang makan. Ruang makan ini biasanya dekat di dapur, ya. Nah, ada meja, ada kursi, dan gunanya untuk makan, ya, makan bersama keluarga. Terus ada kamar mandi. Nah, kamar mandi, di dalam kamar mandi ada apa aja? Ada sabun, ada peralatan mandi ya. Ada airnya nggak kira-kira? Ada ya. Ada shampoo juga. Terus di garasi ada apa kira-kira kalau di garasi? Kalau di garasi ada mobil ya. Siapa yang punya mobil? Oh, Saman punya mobil. Terus nanti kalau temennya ada yang punya mobil, biar nular ya. Terus ciri-ciri rumah sehat dan tidak sehat sekarang sudah tahu ya. Kalau rumah sehat bagaimana? Di sini kalau rumah sehat selalu terhindar dari kotoran-kotoran dan sampah ya, udaranya bersih, terus sehat, dilihat juga enak. Terus yang kedua, kalau di sini ada rumah tidak sehat, berantakan semuanya ya, sampahnya berserakan, terus bau ya. Apanya yang bau? Ya, lingkungannya bau ya. Kadang ada yang bau, misalnya kita lewat di lingkungan apa yang kotor selalu bau ya. Terus di sini ciri-ciri rumah sehat yang pertama mempunyai pintu dan jendela, ada lubang anginnya ya. Terus yang kedua sampahnya rapi, tidak berserakan. Terus yang ketiga ruangan tertata rapi, itu ciri-ciri rumah sehat. Terus sekarang kalau rumah yang tidak sehat, tidak mempunyai lubang angin, jadi tertutup, terus sehingga menjadi pengap. Ya betul sekali kata saya, pengap. Terus sampahnya berserakan, di mana-mana ada sampah. Di situ ada tempat sampah ya, tapi berserakan, nggak rapi, nggak cepat dibuang sehingga menimbulkan bau. Ya, terus ada nanti lagi kalau ciri-ciri yang tidak sehat itu, rumah yang tidak sehat, ruangannya berserakan, di mana-mana ada kotoran, ada sampah, terus pakaian-pakaian tidak rapi, buku-buku berserakan. Kalian seperti itu apa tidak? Merapikan buku apa tidak? Merapikan, ya betul kata Mbak Nisa tadi, merapikan. Nah, itu adalah tadi materi-materi. Silakan ada yang bertanya. Mbak Dina bertanya. Bagaimana cara rumah tetap bersih? Oh, Mbak Dina bertanya, bagaimana caranya Bu agar rumah itu tetap kelihatan bersih, gitu ya kan? Karena kita harus menjaga kesehatan, harus menjaga kebersihan. Mbak Dina bertanya, bagaimana caranya rumah kita agar tetap bersih, gitu ya? Jadi caranya bagaimana? Ada yang tahu? Disapu, kata Gisel. Gisel, iya. Dirapiin, membuang sampah berserakan, membuang sampah yang berserakan, menyiram bunga, betul. Terus apa lagi? Menyapu halaman. Nah, itu caranya agar rumah tetap sehat. Nah, terus itu adalah tadi materi yang sudah kita pelajari ya. Terus ini ada video lagi, coba silakan dilihat. Ya, perhatikan. Rumah yang nyaman untuk ditinggali. Oke, ya. Yang nyaman untuk ditinggali. Kemudian, apa yang harus dilakukan pada gambar rumah agar menjadi bersih? Benar teman-teman, agar rumah bersih, maka harus dibersihkan setiap hari. Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya, betul. Maka kita harus rapi. Kemudian, saluran air rumah lancar
dan halaman rumah ditumbuhi tanaman yang tertata rapi. Itulah beberapa ciri-ciri rumah sehat. Rumah tempat berkumpul bersama keluarga. Rumah harus bersih dan rapi. Rumah bersih bebas dari penyakit. Rumah rapi membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Sampai kita mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, maka kita tidak merasa nyaman. Ada kelebihan dan kelebihan rumah, yaitu contohnya seperti memakai lantai, membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai dan halaman, melakukan tempat tidur, membangun sepatu di dalam sepatu, dan merapikan mainan setelah bermain. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan rumah? Rumah yang tidak dibersihkan akan menjadi rumah kotor. Rumah yang kotor akan menjadi sarang penyakit, berbau tidak sedap dan tidak nyaman untuk ditinggali. Jaga rumah kebersihan rumah, bersih akal sehat, kebersihan bagian dari itu. Sekian teman-teman, terima kasih sudah belajar dengan mekanisme. Tetap semangat ya. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh dari cara kita untuk membersihkan rumah, ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok, ya. Dani, Hasila di kelompoknya Arneta, ya. Terus Azrul di situ saja, ya. Dani, Hasila di kelompoknya Arneta, sama Mbak Sela sini. Mbak Sela di kelompoknya Arneta. Jadi ini nanti saya buat kelompok 1, ya. Di sini kelompok 1. Nanti yang memandu adalah Nisa, ya. Terus yang kedua, ini kelompok kedua, ya, yang nanti yang memandu Gea. Terus yang kelompok ketiga yang memandu Azril. Terus yang kelompok terakhir, kelompok 4 nanti dipandu oleh Mbak Sela, ya. Ayo Hasbila di sini. Lewat sana Mas, gak apa-apa. Nah, ya, betul. Karena ada yang nggak masuk, ya, tadi, ya. Jadi kelompoknya nggak apa-apa. Ada yang 4, ada yang 5, ya. Ini bisa merapat ke kelompoknya masing-masing. Silakan mengeluarkan alat yang kemarin sudah disuruh bawa, ya. Ya, bawa. Ada yang nggak bawa lem. Satu kelompok boleh bawa 1 atau 2, nggak apa-apa, perwakilan yang bawa, nggak harus bawa semuanya. Ya. Nah, ini nanti yang tadi, ya, Mbak, yang satunya di Mbak Gisel, Mbak Sela tadi, ya. Kelompok berapa tadi? 3, ya. Yang tadi ada di ya, ini nanti kayak kemarin, ya, digunting terus dilihat dulu satu-satu, dilihat dulu satu-satu. Dilihat dulu satu-satu, ya. Yang tadi mana? Yang tadi mana? Yang hijau. Ya, itu sama aja, sama yang kemarin. Gak ada Mbak yang itu belum. Apanya? Lemnya. Gak apa-apa, nanti satu kelompok 1. Ini yang terakhir, kelompok terakhir, ya. Oh, halaman terakhir. Sudah. Ya. Apanya? Yaitu gantian, ya. Semuanya ngerjakan.
Sebentar dulu, nunggu temennya dulu ini. Mana? Ini halaman terakhir ya. Halaman terakhir nanti ini di silang yang bersih, lingkari yang bersih. Dibagi ya, dibagi dulu. Pelan-pelan aja, nggak usah. Ya, nanti sama bantuin nempel ya. Iya, ditempel, Mbak. Nah, untuk tempelannya ini menyesuaikan kalian sukanya kira-kira kalau dapur di mana gitu ya. Terus kalau ruang tamu di mana, ruang kamarnya kalian di mana yang kalian suka gitu ya. Nah, awas cara guntingnya. Ada yang kesulitan? Hafida ini bisa dibantu ya. Bantu gunting, nggak mau gunting? Lupa? Oh iya, temannya dibantu. Kalau gunting yang bagus, dilem ya, diguntingkan teman dulu ya. Nanti dipresentasikan. Ayo. Nanti yang bagian kalian siapa di situ? Azril. Jangan sama hilanginnya ya. Ya, yang kosong. Ini yang rapi. Ya awati. Ini yang rapi. Ini nih. Lihat ini dulu. Nanti tak apa-apa nanti di sini ya. Iya dibuat deh. Ini nanti ditaruh sini ya. Ini dibuatin aja. Sendiri sendiri. Sini. Ayo. Mas Azrila bisa? Ini ya yang bersih yang dilingkari yang kotor. Taruh situ aja, Mas. Nanti aja tidak punya. Yang bagus yang proporsi ya. Kasih nama nanti. Ya. Contohnya sudah ada ya. Tadi kan sudah sama guru sudah dikasih tahu contohnya seperti ini. Yang aktivitas 2. Terus yang aktivitas 1 tadi menempelkan tadi sudah tahu ya, sudah bisa ya sesuai perintahnya. Ya betul, yang rapi Mbak. Ini dikerjakan yang rumah sehat dilingkari, yang tidak sehat berarti dilingkari. Gitu ya, ayo Fatih. Ayo, nggak apa-apa. Ini ya, kalau rumah yang tidak sehat yang mana Fatih? Iya, terus lagi sama-sama berjalan. Ya. Kelompok berapa ini tadi? 1, belum ditulis ya Mbak Ainia, nulis kelompoknya. Nulis kelompoknya dulu. Itu nama ini. Nama kelompok di sini kelompok berapa? Kelompok 1, tulis kelompok. Taruh sini aja samanya. Samanya taruh di tengah ya. Samanya dirapikan bersama-sama nanti kalau sudah selesai.
Kalau belum selesai diselesaikan dulu. Nah, nunggu temennya. Ya, nanti dipresentasi. Ayo, kelompoknya. Mana kelompoknya? Ya. Kelompok ya. Ada bagian yang belum tertempel? Bagian yang belum tertempel? Dikumpulkan dulu ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Kira-kira kelompok mana yang belum? Oh, kelompok satu masih belum. Nunggu dulu kelompok satu. Yang lain mempersiapkan yang mau mempersembahkan karyanya. Nah, karya dari kelompoknya, ya. Dipersiapkan kelompok mana yang nanti mau mempersembahkan karyanya. Kelompok siapa? Sambil nunggu kelompok satu. Pelan-pelan aja, nggak boleh nggak boleh terburu-buru sampai 20 menit ya. Jangan terburu-buru. Maju kira-kira kelompok berapa dulu yang ingin mempresentasikan hasil karyanya? Kelompok berapa? Kelompok Mbak Sela? Ya, ayo Mbak Sela dulu. Ini ya. Belah sini. Ini kayaknya susah. Sudah? Teman-teman, ini adalah ruangan di dalam rumah. Ada kamar tidur, ada kamar mandi, dan dapur. Ada juga ruang keluarga. Ada bagian-bagian rumah. Ada pintu, jendela, dan atap. Kita harus tahu menjaga kebersihan. Yang pertama, sampah tidak berserakan. Yang kedua, sampah berserakan. Rumah kotor dan rumah yang bersih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nomor 2 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengenal bagian-bagian rumah. Yang pertama ada kamar tidur, yang kedua ada kamar mandi, yang ketiga ada dapur, yang keempat ada ruang keluarga.
Ada pintu, ada jendela, dan atap. Saya mau mengenal bagian-bagian kebersihan. Yang pertama, sampah tidak berserakan. Yang kedua, sampah berserakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga. Adriel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, bagian-bagian rumah. Ada ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Dan yang kedua, bagian-bagian rumah ada pintu, jendela, dan atap. Ciri-ciri rumah sehat dan tidak sehat. Dan rumah sehat dan rumah tidak sehat. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok perwakilan dari kelompok 3. Bisa kelompok 1? Gak mau? Ya, berarti coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Pagi. Oke, hari ini itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Terus di sini tadi karena kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Guru ya, nanti aja dikumpulkannya. Nah, saya tanya dulu, bagian-bagian mana yang kalian suka waktu menempel tadi? Bagian yang mana? Bagian rumah. Kelompok 1 bagian rumah. Kelompok yang lain? Bagian yang rumahnya, yang suka. Oh, kelompok 3 bagian ruangan, ya. Ya, bagian ruangan. Terus, kenapa kok kelompok 1 suka bagian yang menempel rumah? Oh, karena yang paling gampang katanya Mbak Nika. Kesimpulannya adalah bagian-bagian rumah ini mempunyai fungsinya. Tadi kalau kamar tidur fungsinya untuk apa? Untuk istirahat, betul. Kalau dapur? Untuk masak. Kalau kamar mandi tadi untuk apa? Untuk mandi, betul sekali. Jadi itu adalah bagian-bagian atau ruangan yang ada di dalam rumah. Terus tadi kalian juga tahu bahwa ada ciri-ciri rumah sehat dan yang tidak sehat. Kalau yang sehat yang bagaimana tadi? Bersih dari sampah. Terus yang kotor, yang tidak sehat, sampahnya itu berserakan. Nah, di sini nanti karena hari ini pembelajarannya yang ini sudah paham, nanti kalian kumpulkan jadi 1 ya. Jadikan 1. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2. Loh, ya, 18 sampai 23 nanti ya. Sudah. Nanti itu dibuat di rumah ya. Untuk materi selanjutnya kita akan mengenal zona rumah. Ya, nanti kita akan belajar tentang zona rumah. Paham ya?
Paham. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Silakan dikemas dulu. Terus dirapikan semuanya, sampah-sampahnya boleh dibuang. Semuanya. Hari ini cukup sekian. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu dan semoga hari ini semuanya bermanfaat agar materi yang sudah didapat bisa membawa manfaat di dunia dan akhirat di kehidupan kalian semuanya. Amin. Silakan untuk ketua kelas. Bismillah. Wal innal wa anilus fatawasau bil haqqi fatawasau bis sabar rabbana la maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.